Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda Majelis Taklim Al-Makkah yang dirahmati Allah. Hari ini Selasa 16 Juni 2020, tepatnya 24 Syawal 1441 Hijriah. Kita memulai kajian online kita. Yang kali ini kita akan membahas tentang kitab Safinatun Najah, tentang sujud sahwi dan juga sunnah ab'al. Yang pertama, kita akan mendengarkan tilawati Al-Quran, Quran Surat An-Nur, ayat 27-30. Silahkan pada bunda-bunda sekalian untuk menyiapkan Qurannya, untuk menyimak dan juga melihat inti-inti tajwidnya. Yang kedua, kitab Safinatun Najah mengenai sujud sahwi ada pada kitab Safinatun Najah pada halaman 19 baris kelima sebelah kiri. Kepada Ustazah Hasunah, kami persilahkan untuk membahas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap ibu jamaah MT Al-Makkah. Mari sama-sama kita membuka kembali bacaan kita tilawatil Quran, melanjutkan bacaan kita yang di minggu kemarin. Mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita perhatikan hukum bacaan dari yang kita baca tadi di satu ayat terakhir. Qul lil mu'minina, qul lil, itu lam ketemu lam satu jenis, berarti hukum bacaannya di situ adalah idgham
mutamasilain atau mimi atau misli. Lil mu'minina, di situ ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, yaitu mad tabi'i. Yaguddu, waw mati sebelumnya berbaris doma, itu mad tabi'i. Min absharihim, min nun sukun ketemu alif, hukumnya izhar. Dan ab di situ qalqalah sugro. So ada alif di situ, berarti hukumnya adalah mad tabi'i. Absharihim wa yahfazu, mim absharihim wa yahfazu, mim sukun ketemu waw, hukumnya adalah izhar syafawi. Wa yahfazu, sebelum waw sukun ada baris doma, itu hukumnya mad tabi'i. Furujahum, furu waw mati sebelumnya berbaris doma, yaitu hukumnya mad tabi'i. Dzalika, situ hukumnya adalah mad tabi'i harfi. Azka, situ pun mad tabi'i harfi. Lahum, inna di situ hukumnya gunna musyaddada. Nun sukun ada tasydid, gunna musyaddada ditahan satu alif dua harokat. Innallaha, lafaz Allah, lafaz zalalah. Khabirum, khabi sebelum iya sukun ada baris kasroh, di situ hukumnya mad tabi'i. Khabirum, tanwin ketemu ba, hukumnya di situ adalah iklab. Bima, hukumnya di situ adalah mad tabi'i. Yasna'un, hukumnya di situ mad arid lis sukun. Ya, terima kasih. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Makkah yang saya hormati, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Safinatun Najah di halaman 19 baris kelima sudut kiri, di paling kiri, asbabus sujudis sahwi. Itu bahasan kita hari ini. Ibu-ibu silakan buka kitabnya, kita kaji bersama ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudis sahwi arba'atan. Bermula segala sebab sujud sahwi itu 4. Al-awalu tarku ba'din min ab'adis sholati aw ba'din ba'di. Yang pertama, meninggalkan sunnah daripada sunnah ab'ad sembahyang, atau meninggalkan setengah daripada sunnah ab'ad, seperti meninggalkan membaca kunut. Ibu hadirat jamaah yang saya hormati, di dalam sholat ada hal-hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Kita harus paham betul mana itu rukun, mana itu sunnah. Rukun sholat terdiri dari 13 macam, atau ada yang mengatakan pula 17 ya. Di sini kita berbicara masalah sunnah. Sunnah di dalam sholat, yaitu diantaranya adalah sunnah ab'ad, dan yang kedua yaitu sunnah hayat. Sunnah ab'ad yang jika kita tinggalkan, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Salah satu di antara sunnah ab'ad yang kita harus sujud sahwi adalah di sini
kalau kita meninggalkan doa kunut. Nanti kita akan bahas satu persatu apa aja sunnah am'ad. Ya. Salah satu di sini adalah meninggalkan doa kunut. Kalau kita nggak baca doa kunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'aluhu nasiyan. Yang kedua, membuat akan barang yang batal oleh sengajanya daripada dan tiada batal oleh lupanya apabila membuat ia akan dia padahal lupa. Yang kedua, kita disunahkan untuk dianjurkan untuk sujud sahwi, yaitu apabila yang jika kita tinggalkan yang itu menjadi batal, tapi kita lupa tidak menjadi batal buat kita. Seperti misalkan makan sedikit dengan lupa, atau berkata sedikit dengan lupa, atau menambah satu rukun fi'li. Nah, itu kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Di dalam sholat kita ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Dan jika kita menambah rukun fi'li dalam sholat kita, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya. Asalisu naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahallihi. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Memindahkan rukun qauli seperti rukun qauli seperti Al-Fatihah. Qauli artinya perkataan. Al-Fatihah merupakan rukun qauli. Kita baca rukun qaulinya misalkan di waktu sujud atau di waktu ruku, kita baca Fatihah. Itu kan salah penempatan. Ya, maka di situ kalau kita lupa dianjurkan untuk sujud sahwi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadati. Yang keempat itu jatuh rukun fi'li serta diihtimal lebihnya. Seperti misalnya kita sholat nih udah 4 rakaat apa baru 3 ya? Suka gitu kan ya? Kita kan sholat itu digodain sama setan. Jadi buat lupa sama setan. Kadang, ya Allah, saya sholat tadi 3 apa 4 apa 3, 2 apa 3, kayak gitu. Nah, kita ambil yang sedikit. Ya. Kalau misalkan perasaan hati kita mengatakan 4, kita ambil baru 3. Karena khawatir kalau kita ambil ke 4, memang padahal benar-benar kita baru sholatnya 3 gitu. Jadi di situ kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sujud sahwi artinya sujud karena lupa, dilaksanakannya sebelum salam. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu, sujud 2 kali. Doanya subhana man la yanamu wala yashu. Misalkan ibu baca doa tasyahud akhir atau tahiyat akhirnya sampai di fil alamina innaka hamidum majid, misalkan sampai situ ya. Kalau bisa ditambah ya Bu ya. Jangan dari SD, SMA, kuliah masih tahiyatnya fil alamina innaka hamidum majid. Kalau bisa ditambah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita selesai baca tahiyat itu, jangan kita salam. Kita sujud sahwi dulu. 2 kali sujud baru kita salam. Salam yang pertama dan salam yang kedua. Gitu.
Tadi bacaannya subhana man la yanamu wala yasfu. Bisa sampai situ bisa dipahami ya Bu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada apa aja yang sunnah ab'ad itu, yang menjadi sunnah ab'ad itu. Ab'adu sholatu sab'atun. Bermula segala sunnah ab'ad itu ada 7. At-tasyahudul awalu, pertama tasyahud awal. Kalau kita meninggalkan tasyahud awal, dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Yang kedua dan ketiga, as-sholatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ketiga, membaca salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalatu ala ali fit tasyahudil akhiri. Dan keempat, membaca salawat atas keluarganya di tasyahud akhir. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali, keluarganya di situ ya. Itu kalau kita ketinggalkan itu, maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Wal kunutu wa qiyamuhu, dan kelima, membaca kunut. Membaca kunut, kalau kita nggak baca kunut, doa kunut, dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan keenam, berdirinya, ya, berdiri ketika kunut, juga kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Dan ketujuh, membaca sholawat dan taslim atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut. Di dalam doa kunut ada doa wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kalau di akhir ya, itu di akhir. Nah, kalau kita di dalam membaca doa kunut itunya kita nggak baca, maka dianjurkan juga untuk sujud sahwi. Sampai di situ penjelasan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai untuk pembacaan tilawati yang disampaikan oleh Ustazah Hasuna. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya akan mengutip sedikit pembahasan masalah Safihatun Najah yang dibahas tadi oleh Ustazah Hasuna mengenai sujud sahwi dan juga sunnah-sunnah af'al. Salah satunya, sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebuah sunnah af'al dalam sholat atau meninggalkan sebagian dari bagian sunnah af'al dalam sholat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan ketika dikerjakan dengan sengaja dan tidak sampai membatalkan ketika dikerjakannya karena sebab lupa. Yang ketiga, memindahkan rukun yang bersifat qauli atau ucapan. Yang keempat, mengerjakan sebuah rukun disertai dengan dugaan sebagai menambah rukun. Untuk yang selanjutnya, sunnah af'al sholat. Itu semua ada 7. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua, duduk ketika tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang kelima, qunut. Yang keenam, sholat pada Nabi Muhammad SAW, sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya pada saat qunut. Baiklah, ibu-ibu, sebelum saya tutup, saya akan mempersilahkan kepada Ustazah Hasuna untuk memberikan pertanyaan pada ibu-ibu sekalian, yang nantinya kami akan mencari penjawab yang paling cepat, paling tepat lewat Instagram kami di MTL Maka atau di Facebook kami di Majelis Taklim Al Maka.
Untuk itu, saya persilakan kepada Ustazah Sunnah untuk memberikan satu pertanyaan agar ditanya dan dijawab oleh ibu-ibu kami sekalian. Ya Ibu yang saya hormati, pertanyaannya mudah ya Bu ya, karena tadi sudah dijelaskan. Pertanyaannya adalah sebab-sebab sujud sahwi apa aja? Dan yang kedua, sunnah ab'an itu sebutkan. Itu aja, cukup. Oke, terima kasih Bu Ustazah. Demikian pengajian kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmahnya, kita semua bisa mendapatkan pelajarannya dari segala macam segi kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan kembali untuk ibu-ibu sekalian untuk memfollow Instagram kita di MT Al-Maka dan juga Facebook kami di Majelis Taklim Al-Maka, dan juga subscribe YouTube kami di Majelis Taklim Al-Maka di YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.